Halo semua, perkenalkan nama saya Murak Aureka, mahasiswa Prodi Arsitektur Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang serba-serbi dunia arsitektur dengan judul Mengenal Vitruvius dan Teorinya. Presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Yang pertama, teori arsitektur Vitruvius. Memperbincangkan teori arsitektur barat, sulit kiranya meninggalkan nama besar yang legendaris, yaitu Marcus Polio Vitruvius. Dia adalah arsitek dan insinyur Romawi yang hidup pada abad pertama, dan berperan besar karena menulis buku arsitektur tertua yang sempat ditemukan oleh pakar barat. Dalam buku History of Architecture Theory, diuraikan bahwa sebenarnya sebelum Vitruvius, teori arsitektur barat telah pernah terungkap yaitu pada zaman Yunani dan Romawi, namun karena karakteristik data yang bersifat fana, maka dunia barat menetapkan era Vitruvius lah yang dianggap sebagai cikal bakal teori arsitektur barat. Buku De Architectura adalah karyanya yang paling fenomenal yang ditulis oleh Vitruvius, sehingga karya ini terbagi dalam 10 buku yang diberi tajuk 10 buku arsitektur, atau yang saat ini lebih dikenal dengan The Ten of On Architecture. Buku pertama menguraikan tentang pendidikan bagi arsitek. Di dalamnya memuat hal-hal yang berhubungan dengan dasar-dasar estetika serta berbagai prinsip tentang teknik bangunan, mekanika, arsitektur domestik, bahkan sampai perencanaan perkotaan. Buku kedua memaparkan evolusi arsitektur utamanya yang berkaitan dengan masalah material. Buku ketiga tentang bangunan peribadatan. Buku keempat menguraikan berbagai tipe bangunan peribadatan khususnya yang berhubungan dengan tata atur atau orders dan teori proporsi. Buku kelima memuat tentang bangunan-bangunan fasilitas umum seperti teater. Buku keenam mengulas tentang keberadaan rumah pribadi. Buku ketujuh berisikan penggunaan material bangunan sedangkan pada buku ke-8 berisi tentang sistem perolehan atau pasok air. Buku ke-9 mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan astronomi, dan buku ke-10 menjelaskan tentang konstruksi, mekanika, dan permesinan. Buku ini adalah karya bangsa Yunani yang dipersembahkan oleh Kaisar Augustus dan satu-satunya buku utama dalam arsitektur yang biasa atau bisa bertahan dari zaman Yunani. Dikarenakan banyaknya karya-karya yang musnah karena peperangan dan lain hal, selain dikenal melalui tulisannya, ini juga adalah seorang arsitek. Satu-satunya bangunan yang diketahui dirancang oleh Vitruvius adalah Basilika di Fanum Fortuna, cikal bakal dari kota Fano. Basilika adalah bangunan yang dipakai untuk pengadilan, bangunan administrasi, pernah pula beralih fungsi menjadi gereja pada masa Kristen awal. Basilika sudah lama hancur, namun pemerintah Yunani melakukan usaha untuk merekonstruksinya kembali. Yang kedua, Firmitas, Utilitas, dan Venustas. Hal yang paling terkenal dalam bukunya, De Architectura, bahwa sebuah bangunan harus memenuhi 3 aspek, yaitu Firmitas, Utilitas, dan Venustas. Yang pertama, kekuatan atau firmitas. Firmitas yang dimaksud Vitruvius mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga pemulihan material yang tepat. Vitruvius menjelaskan setiap material yang ia pakai dalam bangunannya seperti batu bata, pasir, kapur, pozzolana, batu, dan kayu. Setiap material yang dijelaskan mulai dari karakteristik dari setiap jenis-jenisnya hingga cara mendapatkannya atau membuatnya. Yang kedua, fungsi atau utilitas. Pada utilitas dan ditekankan adalah pengaturan ruang yang baik, didasarkan pada fungsi, hubungan antar ruang, dan teknologi bangunan, yaitu pencahayaan, penghawaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keindahan atau estetika atau Venustas. Proporsi dan simetri merupakan faktor yang dianggap Vitruvius yang mempengaruhi keindahan. Hal ini ia dasarkan pada tubuh manusia yang setiap anggota tubuhnya memiliki proporsi yang baik terhadap keseluruhan tubuh dan hubungan yang simetrikal dan beberapa anggota tubuh yang berbeda ke pusat tubuh. Yang dimaksud di sini adalah harus kuat atau tahan lama. Dalam hal ini mempunyai struktur yang kuat, kelengkapan fungsi, dan terakhir adalah keindahan atau estetika. Yang ketiga, Vitruvian Man. The Vitruvian Man
yang terkenal di dunia gambar yang dibuat oleh Leonardo da Vinci di sekitar tahun 1487. Hal ini disertai dengan catatan berdasarkan pekerjaan Vitruvius yang menggambar yang berada di pena dan tinta di atas kertas, menggambarkan seorang laki-laki telanjang dalam dua angka dilapiskan ke atasnya dengan posisi tangan dan kaki terpisah, dan secara bersamaan ditulis dalam lingkaran dan persegi. Teks dan gambar yang kadang-kadang disebut proporsi atau canon, sering kurang atau proporsiman, akan disimpan di galeri de Accademia di Venesia, Italia, dan sering seperti kebanyakan karya di atas kertas hanya akan kadang-kadang ditampilkan. Gambar yang didasarkan pada korelasi proporsi manusia yang ideal dengan geometri yang dijelaskan oleh arsitektur Romawi kuno Vitruvius. Dalam buku ketiga dari risanya De Architectura, Vitruvius menggambarkan manusia sebagai tokoh utama sumber proporsi antara klasik pesanan arsitektur. Seniman telah berusaha untuk menggambarkan konsep dengan kurang sukses. Menggambarkan secara tradisional yang bernama dalam kehormatan dari arsitek. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.